Ya pemirsa, kita awali Oke Zone Update hari ini, di mana ada pria di Bandung, Jawa Barat, ini mengajak duel begal yang hendak merampas motornya. Aksinya terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Inilah detik-detik rekaman CCTV yang merekam aksi berani Muhammad Fadlin Auzini, seorang pria 22 tahun yang melawan dua orang begal yang hendak mengambil motornya. Fadlin dengan berani melawan kedua begal bersenjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kosong. Peristiwa yang terjadi di Jalan Komplek Taman Cibuyut Indah, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini bermula ketika Fadlin tengah berkendara untuk membeli makanan. Namun selama di perjalanan korban merasa dirinya diikuti oleh dua orang. Ketika berhenti, pelaku begal langsung mencoba mengambil motor korban. Aksi baku hantam pun tak terhindarkan. Aksi berani Fadlin melawan para begal tersebut pun membuahkan hasil. Korban berhasil mempertahankan sepeda motornya, namun sayang korban harus kehilangan telepon genggam dan terluka di bagian tangan. Pas saya nengok ke belakang, saya nggak kenal, sama saya ditanya ada apa, dia nggak ngejawab, tiba-tiba bawa kunci motor saya. Oh, kata saya pikir ini mah begal, makanya saya palangin motor ke tengah. Dasarnya dari situ teh ada beberapa kendaraan, cuman masih jauh. Korban saat ini sudah melaporkan peristiwa pembegalan ini ke petugas kepolisian. Korban pun berharap polisi dapat segera menangkap para pelaku begal tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Erik Farizal, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, cara unik dilakukan polisi saat menangkap pelaku curanmor di Pademangan. Polisi membangunkan pelaku yang sedang tidur, lalu sambil mengucapkan selamat ulang tahun. Waduh, kayaknya si pelaku ini bakal trauma ya dengan ucapan selamat ulang tahun itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ulang tahun ayo pulang. Inilah cara unik aparat kepolisian Polsek Pademangan saat menangkap satu dari 3 pelaku curanmor yang tengah tertidur pulas di rumahnya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Aparat gerebek pelaku berinisial MRS sambil mengucapkan selamat ulang tahun. Pelaku yang terkejut hanya bisa pasrah saat diringkus. Berdasarkan hasil pengembangan, polisi juga menangkap pelaku AG di depan minimarket yang tak jauh dari lokasi penangkapan pertama. AG ditangkap saat menunggu MRS untuk menyerahkan sejumlah uang hasil penjualan motor curian. Ketiga pelaku berinisial MRS, WS, dan AW ditangkap berdasarkan rekaman CCTV di lokasi sekitar. Dari ketiga pelaku, polisi menyita obeng plus, kunci letter T, dan kunci magnet. Bahkan pelaku WS membekali diri dengan senjata mainan jenis pistol korek api untuk menakut-nakuti korbannya. Kepada penyidik, pelaku mengaku telah beraksi selama 1 tahun dan berhasil mencuri di 33 tempat. Motor hasil curian dijual ke penadah dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Kini ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aktivis ini juga ditangani dengan cara serupa. Polisi menangkap pelaku sambil membuat kejutan seolah-olah pelaku berulang tahun. Waduh, selamat ulang tahun buat si pelaku. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Pelaku pemalakan berinisial TP mendapat kejutan saat ditangkap aparat Satreskrim Polresta Bandung. Polisi menangkap TP yang merupakan residivis dengan cara menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Pelaku yang keluar penjara 2 bulan lalu dengan kasus pencurian kendaraan bermotor tidak merasa kapok dan kembali melakukan kejahatan dengan memalak pedagang nasi goreng di Kapung Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku yang dalam pengaruh minuman keras memaksa korban memberikan uang Rp50.000 sambil mengancam dengan senjata tajam. Kini polisi masih mengejar satu tersangka lain yang masih buron. Polisi mengimbau pelaku menyerahkan diri. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Nah pemirsa, seorang mama ini membuat Satlantas Polres Gresik ini kelimpungan. Mama ini protes ke polisi karena sang anak selalu gagal dalam mengikuti ujian membuat SIM. Si anak sudah 13 kali gagal. Waduh, harus lebih rajin lagi nih kayaknya.
mengantar anak saya, mengawal anak saya. Kenapa sampai 13 kali kok nggak lulus-lulus? Ternyata himbauan dari Pak Kapolri kemarin tidak diberlakukan. Video seorang ibu, Marita Sani, warga Kebomas, Gresik, Jawa Timur, yang mengamuk karena anaknya gagal praktik uji SIM sebanyak 13 kali ini viral di media sosial. Tanya sama anggotanya, ibu sudah ada janji. Ibu 6 orang anak ini menyampaikan kekesalannya karena anaknya Nur Muhammad Rifaldi, 22 tahun, berkali-kali gagal mengikuti ujian praktek mengurus SIM. Di puncak kekecewaannya, ia bermaksud menemui Kasat Lantas Polres Gresik untuk menanyakan prosedur pengurusan SIM, namun gagal. Bahkan dirinya terlibat perdebatan dengan anggota Satlantas. Petugas Satlantas akhirnya bersedia membantu dan menerbitkan SIM untuk anak dan suaminya Sudirman. Kasat Lantas Polres Gresik pun memerintahkan petugas Satpas agar proaktif memfasilitasi pemohon SIM yang berulang kali gagal. Terakhir, kalau Pak Kapolri jangan memberi himbauan, tapi memang ada dasar hukum yang kuat untuk pegangannya masyarakat. Masyarakat ini butuh pegangan yang kuat, bisa melawan adu argumen dengan petugas-petugas oknum-oknum yang memang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Tugas polisi itu mengayomi, bukan menindas, bukan mempersulit warga. Para pemohon SIM juga diminta proaktif berkomunikasi dan menyampaikan keluhan yang dialami jika sudah berkali-kali tidak lulus, agar bisa diberi pelatihan dan prioritas lebih. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Sementara seorang anggota Polwan asal Pasuruan, Jawa Timur ini mengharumkan nama bangsa dan juga negara Indonesia setelah meraih penghargaan lulusan terbaik di Akademi Kepolisian Negara Turki. Namanya Bribtu Tiara Nisa, mendapat penghargaan langsung dari Presiden Turki. Kasih tepuk tangan. Indonesia, Indonesia. Bribtu Tiara Nisa Zulbida meraih peringkat 5 besar terbaik dalam Akademi Kepolisian Gölbaşı, Turki. Ia mendapat penghargaan langsung dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, 26 Juli 2023 lalu. Tiara Nisa menjadi perwakilan dari 87 siswa tamu. Saat menerima penghargaan, polwan yang bertugas di Polda Jatim ini diberi kesempatan pidato di hadapan peserta pendidikan di Akpol Turki yang videonya lalu viral di media sosial. Tiara, anak kedua dari 3 bersaudara, pasangan Ahmad Arifin dan Etik Ismiati ini dilahirkan dan dibesarkan di rumah sederhana di perumahan Tambak Yudan, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Pasuruan. Wanita berumur 29 tahun ini tangguh dan mandiri dengan segudang prestasi dari menjadi atlet lari hingga atlet basket. Tiara juga pernah menjadi finalis predikat Cak dan Ning di wilayah kota Pasuruan 14 tahun lalu. Lulus SMA, Tiara sempat bekerja di sebuah bank swasta hingga lolos menjadi polwan pada tahun 2014. Tiara pernah mendapat misi tugas perdamaian PBB di Bangui, Afrika Tengah selama 1,5 tahun, lalu menjalani pendidikan di Pusat Pelatihan Kepolisian Turki pada tahun 2021. Bangga, ya terharu. Itu yang kami rasakan itu. Punya kemauan itu Harus terpenuhi. harus itu Allah, tapi ya itu sambil dia itu berdoa, pokoknya sekolahnya itu harus Mandiri. Bersama 2 saudaranya yang juga anggota Polri, Tiara diharapkan bisa mengabdi sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia yang bertanggung jawab dan menjadi inspirasi. Dari Pasuruan, Jakarta Samudra, iNews melaporkan. Seorang buruh migran asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini menghebohkan jagat maya, di mana setelah video curhatannya yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo viral di media sosial. Pasalnya, buruh migran yang bekerja di Arab Saudi ini mengaku sering dianiaya oleh sang majikan. Kekerasan fisik, apa harus nunggu saya babak belur, bonyok, udah nggak bisa apa-apa, baru mereka percaya kalau saya sering dapat kekerasan fisik. Saya mohon kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden Jokowi, saya minta tolong Pak, saya cuma pengen balik ke Indonesia. Kepada pihak-pihak terkait. Inilah curhatan Ratna Komalasari, 38 tahun, TKW asal Bekasi yang bekerja di Arab Saudi kepada Presiden Joko Widodo.
Janda 3 anak ini mengaku sering dianiaya majikannya di Arab Saudi dan meminta pertolongan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Saya minta tolong. Sementara pihak keluarga mengaku putus berkomunikasi dengan Ratna sejak bulan Maret 2023. Ratna ke Arab Saudi sejak 15 Oktober 2022 tahun lalu dengan visa kunjungan, bukan visa kerja. Terakhir, korban bercerita menelpon kepada pihak keluarga menitip anaknya untuk dapat dirawat dan akan mengirim uang setiap bulannya. Sekitar 4 bulanan sih ngirimin terus. 4 bulanan terus sekitar 5 bulan udah enggak. Kayak ada kontak, cuma kayak HP-nya disadap gitu sama majikannya. Setiap kontekan sama saya langsung mati, Om. Langsung mati. Saya tanya, "Teh, kok langsung mati?" Iya, disadap soalnya pernah disita sama majikannya. Pihak keluarga berharap kepada pemerintah terkait dan juga Bapak Presiden Jokowi dapat segera membawa pulang anggota keluarganya ke Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Para pengrajin batang pinang mulai kebanjiran orderan menjelang 17-an. Informasinya saat lagi, tetaplah di Okezone Update. Kembali di Okezone Update pemirsa, memasuki bulan-bulan Agustus, hal-hal yang berbau perayaan kemerdekaan mulai dicari. Seperti batang panjat pinang, sejumlah perajin musiman mulai nyambut untuk cuan dengan membuka lapangan perdagangan di beberapa sudut kota. Perayaan 17 Agustus masih 2 pekan lagi. Namun para perajin batang panjat pinang mulai membuka lapak dagangannya. Seperti di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan ini. Adai, seorang perajin batang panjat pinang yang telah lama menekuni usaha ini, terlihat sibuk membuat batang panjat pinang dari pohon pinang. Menggunakan alat serut, pohon pinang dengan panjang rata-rata 9 meter itu diserut hingga halus untuk menghilangkan seluruh kulit bagian luar. Meski belum ada pembeli yang datang, Adai tetap optimis jika batang panjat pinang buatannya dapat terjual 1 pekan jelang 17-an nanti. Kalau tanggal-tanggal segini sih kita baru buat majang dulu aja, nggak diserut semua, takutnya cuaca panas pada retak, nanti belum waktunya, sian yang pembeli. Kalau misalnya udah ada yang pesen, 2 hari mau diambil baru kita serut gitu. Untuk sebatang pohon pinang yang telah dirakit menggunakan bambu dibanderol seharga Rp700 hingga Rp800.000, belum termasuk biaya pengiriman. Biasanya batang pinang dagangannya akan diburu oleh para panitia 17-an se-Jabodetabek. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masyarakat Indonesia memang terkenal sangat kreatif. Kali ini warga di Banjarnegara ini berkreasi dengan memanfaatkan hasil limbah panen padi di area kebun. Kreasi uniknya cukup berhasil menarik wisatawan untuk berkunjung melihatnya. Tanah miring atau warga menyebutnya perengan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ini tampak berbeda dari biasanya. Lahan yang dulu tidak produktif dirubah menjadi tempat digelarnya Winong Artival oleh warga desa dan petani. Warga memanfaatkan limbah dan bahan alam seperti jerami, sabut kelapa, pelepah daun pisang, dan dedaunan kering menjadi berbagai macam bentuk karakter unik, mulai dari bentuk hewan, kereta, dan tokoh pewayangan. Untuk membuat beragam macam bentuk dibutuhkan sebanyak 5 ton bahan alam. Warga desa Winong membuatnya gotong royong selama 1 bulan. Melihatnya apa aja hewan-hewannya? Tupai, Terus? Belalang, kuda hijau. Ini tujuannya apa ngajak anak-anak keluarga ke sini? Sengaja jalan-jalan aja Mas. Terus lihat ini biar anak-anak gimana? Biar senang Mas, mintanya kan foto-foto gitu. Oh, untuk foto selfie juga ya. Ide menggelar festival ini datang dari warga desa Winong yang ingin memanfaatkan limbah dan hasil bumi menjadi barang yang bernilai guna. Setelah masa panen usai, batang jerami, sabut kelapa yang biasanya hanya untuk pakan ternak dan sapu digunakan sebagai bahan membuat patung berbagai bentuk. Terima kasih. Ini adalah Winong Artival yang merupakan bagian dari
Winong Lodre Jaya Festival. Konsepnya di sini kami memberdayakan warga masyarakat masing-masing RT untuk membuat sebuah karya yang berasal dari bahan alam. Winong Artnival digelar selama 6 hari hingga 6 Agustus mendatang. Untuk masuk, pengunjung hanya dikenakan tarif tiket sebesar Rp3.000 saja. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan. Sementara pemirsa, bagi Anda penyuka wisata yang menguji adrenalin, sepertinya wajib mencoba atraksi wisata paramotor. Wisata ini sekilas mirip dengan para layang, namun menggunakan tenaga mesin. Waduh, jadi pengen coba. Wisata paramotor ini sekilas mirip dengan olahraga para layang, tapi bedanya paramotor menggunakan tenaga mesin. Atraksi wisata paramotor ini bisa dinikmati di Pantai Biaung, Kesiman, dan Pasar Timur. Dengan atraksi ini, Anda bisa menikmati keindahan pesisir Pantai Biaung, Padang Galak, hingga Pelabuhan Sanur dari udara. Ya, jika biasanya para layang membutuhkan tebing untuk take off, maka paramotor bisa mulai terbang dari manapun, terutama area pantai. Paramotor merupakan olahraga dirgantara yang kini menjadi atraksi wisata yang memacu adrenalin. Soal keamanan, Anda tidak usah khawatir, karena dari kesiapan mesin rutin dilakukan maintenance antara 2-3 kali dalam seminggu. Dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan di udara, paramotor tetap bisa mendarat dengan memanfaatkan parasut. Tadi aku naik paramotor itu kurang lebih 5 menit ya waktunya di atas, dan menurutku nggak yang terlalu sebentar sih 5 menit itu, dan emang seru banget sih, asik banget naik paramotor ini. Untuk mencoba sensasi terbang bebas dengan paramotor, Anda cukup merogoh kocek mulai dari Rp600.000 hingga Rp1.000.000 tergantung durasi terbang. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Nah pemirsa, saya akan mengajak Anda sedikit jalan-jalan ke luar negeri. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Taichung di Taiwan bersama si kecil, Anda harus mampir ke Museum Nasional Sains dan Alam. Di sini ada banyak alat-alat peraga yang edukatif dan pastinya menyenangkan. Seperti apa? Berikut liputannya. Museum Nasional Sains dan Alam berada di jantung kota Taichung, Taiwan. Di sini, pengelola museum menawarkan keseruan bermain dengan beragam alat peraga yang edukatif. Kita disuguhkan pengetahuan tentang bagaimana alam dan sekitarnya bekerja dan punya manfaat dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Bagian semikonduktor menjadi salah satu yang menarik. Di sini kita belajar benda-benda apa saja termasuk tubuh manusia yang mudah mengantarkan listrik. Kita bisa bermain dengan alat peraga yang mengajarkan kita bagaimana aliran listrik bekerja. Museum yang sudah berdiri sejak tentang beragam teknologi yang dulunya hanya sebatas imajinasi manusia, namun kini bisa kita nikmati. Kalau buat anak-anak bagus sekali karena ada banyak sekali yang bisa dieksplor. Jadi kalau di museum ini ada beberapa lantai yang dimana anak-anak itu bisa melihat dengan cukup nyaman, tempatnya juga cukup luas dan ada banyak sekali konsep-konsep yang bisa dijelaskan dengan sangat sederhana. Selain alat peraga, museum dengan yang luas area ini juga dalam waktu-waktu tertentu menawarkan eksibisi sains dan film edukatif yang bisa dinikmati khususnya oleh anak-anak. Nah pemirsa, sudah happy jalan-jalan, kita untuk waktunya mengisi perut. Bagi Anda yang bosan untuk hidangan yang serba daging dan lemak, menu bakso nila bisa Anda coba. Selain nikmat, makanan ini juga cukup menyehatkan karena kandungan protein yang tinggi. Seperti apa kelezatannya ya? Kita lihat yuk. Bakso biasanya terbuat dari gilingan daging sapi atau daging ayam.
Namun berbeda dengan yang ada di Banjarnegara, Jawa Tengah ini karena bakso terbuat dari ikan nila. Tekstur bola bakso ikan lebih empuk dengan aroma kuah lebih gurih karena menggunakan minyak kaldu ikan. Selain nikmat, makanan ini juga sangat menyehatkan karena mampu mencegah penyakit sekaligus kaya protein dan omega 3. Bahan baku pembuatan bakso murni dari irisan daging ikan nila yang dicampur dengan tepung terigu dan rempah alami. Sementara untuk kuah menggunakan bumbu rempah racikan khas pedesaan yang gurih dan tidak menggunakan MSG. Untuk dibandingkan dengan bakso sapi ini jauh lebih lembut. Baksonya lebih lembut, terus terutama kelebihannya kan tanpa MSG, tanpa bahan pengawet, terus rendah kolesterol. Satu mangkok bakso ikan seharga Rp12.000, komplit dengan mie di dalam kuah kaldu. Pemilik warung sengaja menghadirkan menu unik bakso yang terbuat dari serba ikan untuk memanjakan lidah pembeli yang bosan dengan makanan serba daging sapi. Sajian bakso kami dari Karya Mina ini memiliki satu cita rasa yang khas karena betul-betul dari daging lele dan ikan pilihan. Nah, bagi Anda yang sudah bosan dengan hidangan yang serba daging dan berlemak, tak ada salahnya Anda mencoba menu sehat bakso ikan untuk memanjakan lidah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan.